Di sebuah pabrik tempat pembuatan nuklir asli Bogor, hiduplah seorang NPC yang sedang mendorong sebuah kotak dengan logo tidak ramah lingkungan yang sudah dipastikan bukan kotak kenceleng apalagi nasi kotak, yang rupanya kotak berisi limbah nuklir tersebut hendak dibuang ke suatu tempat menggunakan mobil kolbak yang biasa digunakan ngangkut galon demi menghemat anggaran transportasi. Bahkan sang pemilik pabrik udah bodoh amat supirnya kena paparan radioaktif dan Pak Supir juga kelihatannya bodoh amat anaknya jadi yatim, yang intinya kotak kematian itu pun akhirnya dicemplungkan ke dalam sungai, yang mana sungai tersebut terhubung ke sebuah sumur di desa villager yang merupakan sumber mata air di desa mereka. Entah dosa apa yang diperbuat warga desa sampai-sampai sumurnya kena radiasi nuklir sehingga mengakibatkan salah satu NPC yang sedang mengandung bayi di dalam lambungnya harus meminum air radiator. Maksudnya air radiasi nuklir. Singkat cerita, bayi di dalam lambungnya pun mulai menendang-nendang organ dalam ibunya, pertanda calon beban keluarga akan segera lahir ke dunia, sehingga sang suami pun bergegas menyeret istrinya masuk ke dalam ruang persalinan. Rumah sakit mana yang gak ada kursi rodanya, kocak? Ibu hamil kena stres aja gak boleh lah ini diseret, anjing. Di sana rupanya terdapat dua ibu hamil lainnya yang entah pergi kemana suami mereka. Mungkin dihamili si dokter. Intinya setelah bayi mereka keluar lengkap dengan baju dan celana yang sudah dimasukkan lewat ari-ari di umur kehamilan yang ke-5 bulan, alhasil para ibu pun tak perlu khawatir bayinya tertukar. Namun berbeda dengan bayi villager satu ini, yang mana bocah FF dalam rahimnya keluar bagaikan rudal balistik sampai membuat sang dokter terpental. Dan bukan hanya itu, perwujudannya pun membuat siapa saja yang melihatnya ingin melemparnya keluar jendela. Yang mana usut punya usut, selama dalam kandungan, bocah FF tersebut selalu diberi nutrisi radiasi nuklir sehingga menghasilkan bayi yang memiliki perawakan berbentuk evoker. Ini cuma dia doang yang minum air sumur atau mereka beda desa, anjing? Yang satu buah hati, yang satu buah kuldi. Namun meski demikian, sang ibu tetap menyayangi bayinya yang sudah dikandungnya selama 2 tahun. Dan karena akan menjadi MC ke depannya, kita namai saja bocah abu satu ini dengan sebutan Tama. Dokter yang tak sudi peralatan medisnya terkontaminasi radiasi nuklir, ia pun segera mengusir mereka bertiga. Dan saat dalam perjalanan OTW pulang, penampakan Tama membuat geger satu desa, sehingga sesampainya di rumah, para minion desa yang akhlaknya terancam punah ini pun langsung melakukan aksi nobar di jendela rumah tepat di depan mata kepala orang tuanya. Singkat cerita, setelah beberapa tahun berlalu, Tama pun tumbuh menjadi bocah penendang pintu sejati sampai akhirnya tibalah hari pertamanya masuk sekolah, yang rupanya Tama bersekolah di TK Al Zaitun mengambil jurusan strategi perang karena cita-citanya hendak menginvasi Tadika Mesra. Namun sayangnya bocah kulit abu vulkanik ini kesulitan mencari teman baru dalam perjalanannya OTW ke sekolah, sampai akhirnya muncullah seorang bocah ngep-ngep bernama Arman yang mau berteman dengan Tama. Namun sayangnya Arman yang memiliki nama panjang Arman Binatang, ia malah menggoblin bekal milik Tama dan pergi meninggalkannya begitu saja tanpa rasa bersalah. Singkat cerita, sesampainya di ruang kelas, di saat guru mereka sedang mengajarkan materi pemberontakan, tiba-tiba saja Tama dilempari batu kerikil oleh teman-temannya sehingga mengakibatkan Pak Guru magang terganggu. Dan teman-temannya pun kompak menyalahkan Tama sehingga dirinya harus kena rajam tongkat Pak Guru karena dianggap mengganggu jalannya pembelajaran. Sepulangnya dari sekolah, Tama bertemu dengan dua bocil kematian yang mengajaknya bermain bola. Kebetulan mereka kekurangan orang buat jadi pemain cadangan, yang akhirnya Tama pun hanya dijadikan wallpaper dan tak pernah diberi passing bola. Sehingga kejadian ini tentunya membuat Tama bad mood dan memutuskan balik ke rumah untuk melakukan protes kepada ibunya yang minum air sembarangan ketika hamil dan bukannya beli galon isi ulang, sehingga membuat bentukannya di muka bumi menjadi seperti ini. Namun belum ada 10 langkah dari sana, kedua bocil SDM Deep Web ini kemudian menendang bolanya ke arah Tama, yang rupanya mereka masih membutuhkan Tama sebagai wasit. Namun Tama yang sudah tidak bisa menahan diri pun kemudian langsung mendaratkan sebuah baku hantam, sehingga membuat keduanya pun seketika terdiam setelah diberi paham oleh Tama. Di malam harinya datanglah 2 ekor villager ke rumah Tama, yang mana rupanya mereka adalah orang tua dari anak yang baru saja diberi salam olahraga oleh Tama, yang mengaku bahwa ketika bermain bola dengan Tama, dirinya melakukan sliding Sergio Ramos kepada anaknya sampai ACL dan meminta ganti rugi berupa sejumlah emerald kepada orang tua Tama. Alhasil orang tua Tama yang percaya-percaya aja karena ketika lahir dokter yang membantunya aja sampai terpental, mereka akhirnya membayar sejumlah emerald untuk biaya pengobatan anak mereka. Tama yang merasa keberadaannya hanya akan mendatangkan musibah, ia pun kemudian memutuskan untuk kabur dari rumah dan mencari tempat healing, meratapi nasibnya yang harus terlahir dengan skin
begundal dan menjadi musuh para warga. Sampai akhirnya di hutan belantara, Tama pun dicegat oleh dua serigala yang lagi mabok lem Aibon sehingga menciptakan efek mata Sharingan. Namun beruntung Tama diselamatkan oleh seekor Vindicator yang tiba-tiba berteleport di hadapannya dan memberinya sebuah jagoan neon dengan maksud supaya Tama mau diajak ke Woodland Mansion alias markas para Vindicator dan Pillager berada. Sementara itu, di saat orang tua Tama sedang jalan-jalan keliling desa mencari anaknya yang hilang, di sisi lain Tama justru sedang direkrut menjadi anggota baru para begundal, yang mana di sana ia justru disambut dengan baik oleh sang komandan yang matanya harus tersegel permanen hasil dari peperangan melawan Uni Soviet pada Operasi Barbarossa, dan matanya nggak sengaja kecolok laras tank Panzer Jerman, dan ia pun segera memerintahkan salah seorang minionnya untuk mengajak Tama berkeliling meruntur seluruh isi Woodland Mansion. Singkat cerita, setelah mereview seluruh sudut mansion, Tama akhirnya di-giveaway-kan satu ruang kamar sehingga ia tidak perlu lagi mencium aroma limbah perut alias tinja, karena di rumah sebelumnya yang minimalis, mereka hidup satu ruangan dengan dapur, kamar, dan juga WC. Di sisi lain, orang tua Tama yang udah keliling desa semalaman masih saja belum menemukan tanda-tanda keberadaan Tama. Bahkan setelah mengecek sekolahan Tama berharap anaknya ada di sana, mereka tidak menemukan apa-apa di sana selain Pak Guru magang dan murid-murid SDM Deep Web yang makin hari materi yang diajarkan semakin gak jelas. Alhasil orang tuanya pun mulai khawatir jika anaknya bukan hilang, melainkan pergi ke Kamboja untuk mencari loker sebelum akhirnya menjadi Lego, yang mana mereka pun kini hanya bisa berdoa di hadapan foto Tama yang di screenshot langsung dari HP J2 Prime Animator agar anaknya pulang dengan selamat. Cerita pun dibawa flashback ke 20 tahun sebelumnya, yang mana kita bertemu lagi dengan babang sopir mobil kolbak yang ternyata dari dulu sudah menekuni pekerjaannya sebagai begundal, karena dulunya dia berperan sebagai agen perdagangan manusia yang menjual beragam spek anak, yang diantaranya adalah sesosok villager bernama Sultan dan saudara Vindicatornya yang bernama Dadan. Tak berselang lama, muncullah seorang NPC yang hendak membeli Sultan dan Dadan untuk kemudian dijadikannya sebagai investasi jangka panjang alias budak, sehingga kini dirinya tidak perlu menyewa karyawan atau capek-capek bekerja karena ia sudah memiliki dua orang budak yang bisa bekerja tanpa dibayar. Setelah menyelesaikan orderan satu box kapak dan celurit yang biasa digunakan untuk kebutuhan ekstrakurikuler di SMA Katak Bejir untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang tawuran, tiba-tiba saja seonggok besi bernyawa yang sudah dipastikan mati jika ditempatkan di medan ini mengejarnya karena mengira Sultan hendak melakukan aksi penggoblinan berkat skinnya yang tidak terinput dalam memori Iron Golem, sehingga tanpa sengaja Sultan pun menjatuhkan satu box penuh berisi celurit yang seharusnya diantarkan ke toko Mamat Gun Shop yang terletak tak jauh dari desa mereka. Alhasil ketika hendak menyetorkan hasil dagangannya, Sultan hanya bisa menyetorkan kata maaf sehingga memicu terjadinya salam olahraga yang mengakibatkan mata kirinya terkena dark system dan terancam penglihatan mata kirinya kena banet selama-lamanya. Dadan yang merasa kasihan melihat mata kiri saudaranya tersabotase, dia pun membuat penutup mata untuk Sultan yang jangan tanya gue kenapa penutup matanya harus ditempa baja. Mungkin biar anti peluru. Dan tak lupa demi menghindari percobaan pembunuhan dari Iron Golem Part 2, Sultan juga membuat topeng villager yang lagi-lagi dibuat dengan cara anti mainstream. Dan begitu Sultan melakukan test drive, rupanya topeng tersebut berhasil mencegah terhantamnya tangan besi Iron Golem ke kepalanya yang mampu mengirim Sultan langsung ke alam baka. Singkat cerita, di malam harinya di saat semua orang sedang lelap tertidur, tiba-tiba saja rumah majikannya dimasuki maling karena tadi pagi majikannya baru aja upload status dirinya sedang nabung membeli Bitcoin dengan nyicil 10.000 per hari, sehingga hal ini pun mengundang rasa iri dengki di antara tetangganya yang mana seluruh hartanya berhasil digoblin dalam satu malam. Keesokan paginya bos mereka pun terkejut begitu melihat chestnya yang hanya menyisakan oksigen, dan ia pun langsung menyalahkan Tama dan Dadan kenapa mereka nggak begadang menjaga rumahnya dari maling, padahal tujuan dia membeli mereka adalah untuk dijadikan babu sekaligus satpam seumur hidup. Buset, udah mah nggak digaji minta jadi asisten pula si anjing. Alhasil karena kelalaiannya mereka pun harus terkena kick dari sana. Lah, justru itu yang mereka cari. Bukannya dijual malah dilepas si kocak. Dan semenjak saat itulah Sultan dan Dadan menanamkan kebencian kepada para villager dan mulai membangun kerajaannya sendiri di tengah hutan Amazon, sampai akhirnya dia bisa menjadi komandan di Woodland Mansion yang memimpin ratusan illager kurang beruntung lainnya. Jadi disclaimer dulu buat kalian, mata komandannya bukan kecolok laras tank Panzer, tapi karena kena bogem dari majikan villagernya akibat tidak menyetor uang penjualan celurit yang seharusnya digunakan baku bacok oleh pasukan Katak Bejir. Kembali ke bocah nuklir, di
saat dirinya sedang melihat foto keluarga cemarannya, tiba-tiba saja sang komandan memanggilnya ke ruang latihan dengan maksud dan tujuan melatih Tama untuk dijadikan pasukan yang nantinya akan membantu mereka ketika melakukan perampokan rutin bulanan ke desa-desa villager. Tak berselang lama, Tama pun dicekoki sebotol kuku bima hasil eksperimen ilegal yang konon katanya cairannya dapat menganugerahi kekuatan ajaib kepada siapapun yang meminumnya. Namun berhubung orang terakhir yang meminum air tersebut sudah dianugerahi gelar almarhum, sehingga hari ini Tama menjadi kelinci percobaan kedua untuk mengecek eksperimennya. Dan setelah cairannya masuk ke pori-pori lambung, seketika saja segel di tangannya terbuka. Bahkan ia juga dianugerahi kemampuan dapat membangkitkan anomali jepit jemuran dari muka bumi, dilanjut dengan mengsummon minion terbang yang akan menyepam ulti kepada musuh hingga tewas. Singkat cerita, setelah merasa pasukannya cukup kuat untuk melakukan adu mekanik melawan villager, terlebih lagi kini mereka sekarang punya mage, sang komandan dan para minionnya pun segera OTW ke desa villager untuk memparani rumah-rumah warga sekalian membalas dendam ke majikan villagernya. Sesampainya di sana, para illager pun langsung menyatakan open war dan membaku hantamkan setiap villager yang ditemuinya. Bahkan kini mereka sudah tidak takut lagi kena geprek Iron Golem berkat kekuatan Babang Tama yang bisa memfataliti bongkahan besi, ditambah lagi gerombolan tuyul terbang setianya yang senantiasa memberi salam penutup sebelum akhirnya tewas di TKP. Ketika Tama sedang berburu arman binatang yang pernah mencuri bekal sekolahnya dulu, tanpa sengaja ia malah melihat kematian ibu dan ayahnya secara live streaming, yang mana orang tuanya masih sempat sadar dan melirik ke arah Tama sebelum keduanya memilih bodoh amat dan lanjut masuk ke mode tidur permanen untuk menonton Tama dari mode spektator. Setelah melihat orang tuanya mokat, Tama pun seketika murka dan melakukan friendly fire kepada saudara komandan yakni Dadan, yang mana kejadian ini pun membuat para minion komandan langsung mengepung Tama dan bersiap mengeroyoknya sampai tewas. Namun untungnya otak para begundal yang berpikir dengan kecepatan manusia purba ini sedang berpikir mereka harus ngapain, ditambah lagi di detik-detik terakhir sebelum respawn di alam goib, ia diselamatkan oleh 3 minion terbangnya sehingga Tama dapat menyelamatkan diri dari keroyok massal para illager. Singkat cerita, setelah membantai habis desa villager, para illager pun mengadakan syukuran dengan mukbang hasil jarahan mereka dan bermabuk ria. Namun sang komandan rupanya lagi puasa Senin Kamis sehingga ia pun memutuskan untuk pergi ke laboratorium dan memerintahkan kepada ilmuwan kepercayaannya untuk mengedo Tensei Dadan apapun bentuk rupanya ketika hidup nanti. Sang ilmuwan yang anggaplah bernama Einstein ini kemudian mulai mengambil sepasang tangan Terminator untuk mengkolaborasikan Dadan dan kudanya sehingga terciptalah makhluk yang perawakannya seperti bukti perkawinan sedarah Yakjuj Makjuj. Namun tak cukup sampai di situ, rupanya Einstein juga harus mengcheck out sebuah ramuan ajaib hasil ekstraksi tinja Raja Namrud yang setelah dicekoki ke dalam mulut Dadan, maka arwahnya yang sudah mau masuk surga akan ditarik kembali ke dunia dan dengan wujud campuran antara kuda dan Vindicator bisa menghasilkan badak purba yang biasa kita panggil dengan sebutan Ravager.